Sekalian kembang, Surut kita bermata. Pancasila, Abadi. Pancasila, Abadi. Pancasila, Abadi. Merdeka, Merdeka. Organisasi masyarakat muncul dikarenakan adanya kesatuan dalam pemikiran dan visi dari beberapa orang, yang merambah menjadi banyak orang. Terdapat banyak ormas besar di Indonesia, sebut saja NU dan Pemuda Pancasila. Namun di media sosial, kerap banyak ormas yang dinilai suka meresahkan warga. Apakah benar seperti itu, atau hanya oknum belaka yang melakukan kegiatan seperti itu? Maka pada tanggal 14 April 2022 kemarin, tim dari Kajian dan Aksi Strategis IMM FTUI 2022 berangkat ke lokasi Pasar Minggu dan Depok untuk mewawancarai beberapa orang dan warga terkait pendapat mereka mengenai ormas, terutama Pemuda Pancasila. Dia suatu ormas yang terbentuk dari zaman Pak Yapto. Ya setahu saya sih ya begitu organisasi dia. Aku nggak tahu banyak sih, cuman dia kan kayak keamanan gitu ya. PP itu ormas Pemuda Pancasila yang dipercayakan untuk organisasi yang pertama kali berada di lingkungan untuk wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Pendapatnya sih, ya kan kalau di media sosial kan sering meresahkan gitu ya, Iya. banyak oknum-oknum. Ya semoga aja sih yang kayak gitu mah makin berkurang dah, oknum-oknum yang kayak gitu. Alhamdulillah Pemuda Pancasila memang untuk generasi-generasi zaman sekarang semoga sukses selalu. Oke. Saya mendukung. Yang aku tahu sih bikin rusuh kadang ya. Dia sering enggak ini sih organisasi setahu saya, cuma kalau buat kemari jarang, nggak pernah ada di sini namanya ini organisasi. Nggak pernah ada ya? Iya. Kalau menurut saya, tanggapan saya pribadi sih, selama masih istilahnya berjalan dengan lurus saja, tidak ada masalah apa gimana, dan tidak ada yang bermasalah untuk istilahnya kegiatan-kegiatan Pemuda Pancasila, ya masih dalam batas kewajaran. Saya sih setuju aja, masih dikembangkan untuk ormas itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mesin. Pada kali ini, saya mendapat kehormatan untuk bisa mewawancarai langsung Ketua Sapma PP Jakarta Selatan dengan Bapak Globantara Ibrahim. dengan panggilan Oban. Pak Oban. Ya, kembali lagi bersama saya Arthur, DTM 21, anggota aktif IKMFT 2021. Nah, kita datang ke markas Sapma PP Jakarta Selatan yang terletak di Kemang Timur ya, Pak. Ya, jadi karena rasa penasaran kami dengan anggota Pemuda Pancasila, maka kami ingin mewawancarai langsung Pak Oban selaku Ketua Sapma PP Jakarta Selatan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai ke pertanyaan pertama. Pak Oban, asal mula berdirinya PP itu gimana, Pak? Oke, jadi asal mula berdirinya Pemuda Pancasila itu diawali dari kebutuhan negara ini waktu itu. Jadi Pemuda Pancasila berdiri tahun 1959. Jadi waktu itu asal mulanya PP didirikan atas semangat perjuangan dari para jenderal, salah satunya ada Jenderal Ahmad Yani, terus ada Ahmad Nasution, ada Gatot Subroto, dan seterusnya. Jadi waktu itu namanya bukan Pemuda Pancasila, jadi waktu itu ada Pemuda Tani, terus pemuda-pemuda lainnya, dan akhirnya bersatu membuat yang namanya Pemuda Pancasila waktu itu tahun 1959 di Sumatera Utara, tepatnya. Gitu. Jadi Pemuda Pancasila itu berdirinya pada era pemerintahan Soekarno ya, Pak? Iya, pada saat Orde Lama Baru. Ya. Karena waktu itu kan keadaan historis sejarah Indonesia yang lagi gencar-gencarnya ada PKI dan segala macam itulah. Paham-paham yang bertentangan sama Pancasila. Oh, jadi dibentuk suatu wadah namanya dulu namanya bukan Pemuda Pancasila ya? Bukan. Pemuda Tani dan pemuda yang Iya, lain. dan seterusnya waktu itu. Akhirnya bersatu membuat yang namanya Pemuda Pancasila. Ya disinilah Pemuda Pancasila berdiri dari tahun 1959 sampai dengan sekarang. Oh, baik. Keren juga ya Pemuda Pancasila, udah lama umurnya ya. Gitu. Oke, lanjut aja nomor 2.
tujuan berdirinya PP itu apa? Oh boleh ya, rokok dulu. Boleh ngerokok ya? Boleh, santai aja kita, santai. Kaku nih. Iya, makanya. Minta sorak-sorai dulu dong, sorak-sorainya. Karena Suparno suka nih sama pemuda Benar. yang ngerokok, ngopi sambil berpikir. Betul. Soekarno pernah bilang, saya lebih suka pemuda yang duduk berdua, bertiga, berempat dengan rokok dan dengan secangkir kopi Iya, dan benar. memikirkan nasib bangsa. Bener sekali Bro Arthur. Jadi pertanyaannya gimana Bro Arthur? Tujuan berdirinya PP. Nah, tujuan berdirinya PP itu, jadi kita nggak ada tujuannya sebenarnya. Mana tujuannya? Ada pokok-pokok perjuangan yang dari dulu sampai sekarang selalu menjadi landasan di mana pemuda Pancasila ini masih berdiri sampai saat ini, yaitu menjaga ideologi negara, terus menjaga Undang-Undang Dasar 1945, terus juga mengamalkan apa itu arti dari Pancasila itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Berarti intinya nggak ada tujuannya, tapi pokok-pokok perjuangannya ya. Pokok perjuangan yang sesuai sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keren. Kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Iya. Nah, kalau kegiatan sehari-hari pemuda Pancasila tuh Pak, apa aja? Kegiatan sehari-hari kita sebagai organisasi ya. Iya, sebagai organisasi. Kalau sebagai organisasi itu kegiatan kita aktif dalam kegiatan sosial, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun semangat bangsa ini dalam memajukan ekonomi negara, terus juga kegiatan-kegiatan yang positif Yang positif lah ya, aman lah ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan positif sosial, kegiatan-kegiatan kerja sosial gitu lah ya, Iya. untuk masyarakat Indonesia. Saya kembangkan pertanyaannya Pak, pemuda Pancasila ini ada di 34 provinsi Indonesia atau tersebar di hanya Jawa Sumatera aja Pak? Kalau pemuda Pancasila sampai dengan saat ini tuh udah sampai 34 provinsi. Sudah 34 ya? Iya, Itu udah tersebar rata gitu ya? udah seberapa. Tepuk tangan lu dong. Appreciation buat pemuda Pancasila. Apaan? Sampai luar negeri juga udah ada. Oh, udah ada? Jadi kader pemuda Pancasila yang ada di luar negeri itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di negara lain. Berarti itu khusus mahasiswa apa warga negara juga? Warga negara Indonesia. Warga negara di sana. Indonesia. Oh. Saya juga baru tahu nih. Iya. Berarti pemuda Pancasila selain di Indonesia ada juga di negara lain untuk tetap memperjuangkan nilai Pancasilanya ya. Iya, nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila eksis itu ya karena adanya Warga negara. warga negara. Betul. Khususnya ya diamanatkan lewat kader-kader pemuda Pancasila yang ada di luar negeri, ada yang di mana-mana. Oke, keren. Pertanyaan kelima nih Pak. Kenapa banyak tokoh-tokoh besar di Indonesia bergabung dengan pemuda Pancasila? Karena tokoh-tokoh itu merasa sadar wadah pemuda Pancasila ini paling sesuai yang dibutuhkan sama negara. Nah, Karena dia paling Pancasila banget. Bukan berarti kita paling Pancasila, tapi Iya. emang kita Pancasila banget. bukan si paling ya Pak, Nah, tapi emang tetap mengamalkan nilai-nilai ya. iya, sesuai sama pokok-pokok perjuangan itu sendiri. Benar. Oke, ini udah masuk ke pertanyaan pamungkasnya nih Pak. Inti dari wawancaranya ini itu pertanyaan nomor 6 ini. Sebelumnya saya boleh minta tepuk tangannya lagi dong. Gimana? Nah, kalau misalnya kita main media sosial nih Pak, sebutlah Instagram, TikTok, Twitter, pasti banyak orang-orang yang mendisgrace pemuda Pancasila, entah itu secara individual maupun secara organisasi masyarakatnya. Nah, tanggapan Pak Oban sendiri selaku Ketua Sapma PP-nya itu gimana Pak? Nah, ini yang menarik sih sebenarnya. Mungkin dari tahun 59 sampai sekarang banyak citra buruk pemuda Pancasila di mata masyarakat yang diakibatkan oleh oknum. Tapi itu tidak diharamkan oleh organisasi. Selama dia tidak melanggar ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Stigma itu memang sudah ada dan berakar di masyarakat. Tapi sebagai kader pemuda Pancasila, khususnya kita nih anak-anak Sapma, itu ingin merubah stigma pandangan buruk yang dilakukan oleh oknum-oknum ini. Nah, oknum ini kan suka merasa bahwa ya semua orang udah tahu lah kalau misalnya orang pemuda Pancasila itu organisasi yang isinya mayoritas tuh preman. Nah, preman ini kan konteks preman itu kan negatif ya. Tapi kalau misalnya kita berasumsi
preman itu adalah orang yang free man. Iya, bebas, betul, ya. bebas. Tapi bebasnya itu masih sesuai sama pokok-pokok perjuangan organisasi kita nih, Betul, betul. menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar, terutama mengamalkan nilai-nilainya itu. Nah, mengenai pandangan negatif terkait dengan organisasi, ya kita sih menggunakan kedua tangan untuk menutup telinga dan melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk berusaha semaksimal mungkin merubah stigma itu. Benar. Jadi apapun pandangan positif, apapun pandangan negatif itu ya nggak bakalan mungkin dilupakan. Sebisa mungkin kita melakukan kegiatan yang positif, mulai dari mensejahterakan ekonomi anggota-anggota, terus juga membuat kegiatan-kegiatan yang positif, melakukan kegiatan sosial, dan seterusnya. Oh, jadi yang saya garis bawahi itu sebenarnya oknum yang membuat stigma negatif di masyarakat. Iya. Tapi pemuda Pancasila tetap calm dan tetap melakukan kegiatan positif untuk kepentingan anggota dan masyarakatnya ya. Iya. Oh, jadi itu yang perlu dipahami agar tidak salah sangka dalam mengenai stigma pemuda Pancasila. Iya. Oke. Tadi ada ketinggalan satu pertanyaan nih, Pak. Sumber dana pemuda Pancasila itu di mana aja? Dari Ini mana menarik. aja? Sumber pemasukan Iya. atau Sumber dananya. dananya Iya. itu dari mana-mana. Dari mana-mana dalam artian kita kolektif kolegial. Wah. Secara kekeluargaan, saking cintanya sama organisasi ini, itu iuran. Oh, iuran. Iya. Iuran. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap kegiatan pemuda Pancasila ini dari kegiatan nasi bungkus, Iya, kegiatan betul. kegiatan apa ya namanya itu? Kegiatan ngasih proposal, Kegiatan malak itu. malak dan seterusnya. Kegiatan malak itu kan konteks yang sebagian orang nggak tahu. Pakai proposal itu kan emang diatur sama undang-undang sebenarnya. Kalau misalnya perusahaan mau ngasih, ya kan diatur sama undang-undang, ada CSR gitu-gitu. Ada yang peraturan yang berlaku gitu. Iya, ada peraturan yang berlaku. Apa yang kita lakukan itu yang nggak melanggar ketentuan yang ada di Indonesia, itu sah. Dan mungkin kelihatannya, oh pemuda Pancasila malak. Kalau malak mah nggak ada. Yang malak-malak itu ya kan preman-preman yang nggak ada wadahnya. Kalau kita kan ada wadahnya, terus ada aturannya dalam setiap kegiatan organisasi. Oke. Gitu. Jadi sumber kegiatan juga nggak juga dari anak-anak yang mau kolektif, tapi juga ada dari pemerintah, mulai dari adanya dana hibah, terus dana yang diatur sama undang-undang yang emang untuk kegiatan organisasi, tergantung dari teritori yang masing-masing aja. Oke, jadi yang saya highlightnya itu, yang saya garis bawahi berarti sumber dananya itu dari kekeluargaannya ya, dari Iya. iuran anggotanya ya Pak. Iuran anggotanya. Iuran Ya anggotanya. misalnya kita mau bikin kegiatan ya, kalau misalnya nggak ada rezeki lebih, ya sok atau sumbang. Kalau Iya. nggak ada ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak ada unsur pemaksaan ya Pak. Tidak ada unsur pemaksaan sama sekali, karena kalau maksa kita malak namanya. Betul, Iya. itu yang jadi stigma negatif dari. Cuman mungkin yang masyarakat. terkait dengan stigma pandangan buruk itu tuh yang menarik, karena banyak juga oknum lagi. Oknum Balik lagi. lagi ke oknum. Oknum ini suka mengatasnamakan pemuda Pancasila untuk melegalkan kegiatan negatif itu negatif ya. itu. Dan ada juga yang menarik, itu mungkin bukan kader pemuda Pancasila itu sendiri. Tapi berarti dia menyamar gitu ya. Iya. Yang pemuda Pancasila ya. Iya. Kalau seandainya ketahuan nih Pak, ada orang yang menyamar jadi pemuda Pancasila melakukan kegiatan negatif yang mencorengkan nama pemuda Pancasila itu sendiri. Ya kalau misalnya dia kader organisasi kita, ya dilihat dulu status keanggotaannya, di benar anggota PP atau bukan. Kalau misalnya bukan, ya itu akan ditindak. Tindak. Mau secara hukum atau secara hukum alam mungkin ya. Benar. Bisa. Gitu. Oke, udah 6 pertanyaan nih Pak. Ada pertanyaan terakhir nih. Itu pesan-pesan buat orang yang suka mendisgrace pemuda Pancasila. Pesan-pesan buat orang yang selalu membuat video-video yang menjelek-jelekan nama pemuda Pancasila. Apa tuh Pak pesan-pesannya? Tanggapan gue secara pribadi ya, bukan Iya. secara organisasi. Pada umumnya, apapun pandangan negatif kalian terhadap organisasi kita, itu nggak jadi masalah. Asalkan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Kalau seandainya kalian menghina organisasi kita yang itu konteksnya melanggar, ya kita akan melakukan suatu tindakan. Tapi jangan melihat kegiatan kita yang dilakukan oleh oknum-oknum terdahulu. Lihatlah kegiatan-kegiatan kita yang diisi oleh apa yang dicita-citakan oleh, bukan cita-citakan, apa yang disemangatkan oleh organisasi kita, yaitu pokok-pokok dan nilai-nilai yang selalu kita gaungkan.
dari anak-anak kita sendiri. Betul, betul. Jadi kepada para pemirsa yang nonton ini yang selalu meledek atau mencemooh pemuda Pancasila harus sesuai dengan nggak apa-apa tapi harus sesuai dengan Apa-apa, ketentuan. iya. Jangan sampai terjerat UU ITE gitu ya, Pak. Iya, itu yang maksudnya. bahaya ya. Oke. Pertanyaan udah habis nih, Pak. Iya. Saya Arthur DTM21 selaku perwakilan dari Kastrat YMMFT UI mengucapkan terima kasih banyak kepada Siap. Pak Oban atas kesediaan waktunya walaupun sudah malam gini bersedia diwawancari oleh kami. Siap. Terima kasih Bro Arthur sudah datang ke rumah kami. Iya. Forum yang terhormat ini semoga dapat memberikan pandangan-pandangan yang Amin. positif lah nantinya. Iya. Khususnya salam buat teman-teman di UI. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Oke, jadi Saya- ya Berterima kasih banyak. oke. Kita salaman kan? Siap. Salaman.